beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kaum perempuan KSI Jemaat Piatul Indonesia. Ya, pada ibadah ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru. Kita sama-sama buka kitab dalam Galatia, dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ya. Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini masing-masing satu ayat. Ya. Nah, saya mengawali, nanti dilanjutkan oleh Ibu Gembala. Selanjutnya ayat yang 3 dilanjutkan oleh Bu Alu. Setelah Bu Alu dilanjutkan oleh Bu Berta, sampai seterusnya, begitu ya. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Kalau ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, saling membantulah kamu. Yang nyari ya ibu suaranya. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Akan baru ketiga. Ayat yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang menabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, terima kasih ibu-ibu untuk kerjasamanya. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memberi tema dari penggalan firman Tuhan ini yaitu berbuat baiklah kepada semua orang untuk memuliakan Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang untuk memuliakan Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, inilah kenyataannya sebagai makhluk sosial, bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya, makanya kita waktu-waktu pasti membutuhkan pertolongan siapapun, baik itu tetangga kita atau saudara kandung kita atau siapapun
yang ada di lingkungan kita, di lingkungan di mana kita berada, pasti kita membutuhkan pertolongan mereka. Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh sama-sama kita simak ini merupakan firman Tuhan yang tidak hanya ditujukan oleh jemaat, ditujukan hanya kepada jemaat saja atau kepada jemaat Galatia saja. Karena firman Tuhan juga berlaku untuk semua orang Kristen yang ada di zaman sekarang ini. Paulus menyampaikan pesan Tuhan. Kalau dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ini, judulnya saling membantulah kamu. Paulus ingin agar jemaat di Galatia yang ada di Galatia saling membantu, saling mengasihi, saling peduli. Dan juga kalau ada di antara mereka seorang yang rohani, orang yang rohani boleh memberikan nasihat atau teguran kepada saudaranya yang seiman yang melakukan kesalahan. Dengan catatan dalam ayat yang ke-1, harus dengan roh lemah lembut, sambil dirinya berjaga-jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Artinya bahwa ketika orang yang rohani itu dia bisa menasihati sesamanya yang melakukan kesalahan, maka dia juga perlu berjaga-jaga menjaga dirinya supaya dia tidak sampai melakukan kesalahan yang diperbuat oleh sesamanya itu. Terkadang memang kita tidak luput dari kesalahan ya Ibu ya, tapi marilah kita bersama-sama belajar untuk saling mengingatkan, saling menasihati, bukan saling menjatuhkan. Ya, seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia di ayat yang pertama tadi. Tidak sampai di situ saja, tidak hanya untuk menasihati kaum menegur ketika ada yang melakukan kesalahan, tetapi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis di ayat kedua. Disinilah Paulus ingin agar jemaat di Galatia saling tolong-menolong. Jika ada yang kesusahan atau berkekurangan, maka tidak tersalah ada seseorang yang mampu menolong sesamanya yang berkekurangan. Karena itu juga adalah tindakan kasih, itu juga adalah perbuatan yang baik, itu juga adalah pengajaran firman Tuhan. Makanya ibu-ibu, bertolong-tolonganlah itu adalah perbuatan yang baik dan tidak sia-sia, perbuatan yang memuliakan Tuhan gitu. Makanya berbahagialah orang yang melakukan kebaikan kepada sesamanya, menolong sesamanya. Walaupun pertolongan yang diberikan itu ada yang besar ataupun kecil, Tuhan tidak memandang ukurannya. Karena yang paling penting yang Tuhan lihat adalah bagaimana orang itu mau menolong. Jadi ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, ketika ibu mau menolong siapapun di dalam kehidupan ibu-ibu yang mengalami penderitaan atau kesusahan, itu tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan pasti perhitungkan. Ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang melakukan kebaikan atau menolong sesamanya yang membutuhkan, atau sesamanya yang lemah, atau sesamanya yang berkekurangan. Ya. Perbuatan kasih tidak pernah sia-sia dilakukan, tidaklah sia-sia dilakukan. Karena perbuatan kasih yang Tuhan lihat itu pasti Tuhan catat di buku kehidupan. Berbahagialah orang yang mau selalu menolong sesamanya dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati. Tidak sampai di situ saja, ibu. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak membanding-bandingkan
diri mereka dengan siapapun. Karena setiap orang itu memang sudah diatur berkatnya oleh Tuhan, sehingga tidak perlulah setiap orang itu membandingkan berkat yang dia terima dengan berkat yang diterima oleh sesamanya. Karena semuanya itu ada dalam ketetapan Tuhan. Jadi tidak perlu mereka membanding-bandingkan. Yaitu adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia di dalam ayat yang keempat. Paulus tidak mau kalau ada jemaat yang beranggapan, oh saya bisa dapat berkat yang besar itu karena saya hebat, saya paling pintar, atau saya yang terbaik. Sementara si itu berkatnya kecil karena dia orang tidak mampu atau kurang mampu. Paulus tidak mau sampai jemaat Galatia membanding-bandingkan berkat yang mereka miliki, walaupun berkat itu tidak sama, berbeda-beda. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan dalam ayat yang ketiga, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah itulah yang dimaksudkan jangan banding-bandingkan berkat yang dimiliki oleh siapapun, walaupun berbeda-beda dengan sesamanya. Berkat setiap kita beda-beda ya, ibu-ibu. Berkat dan setiap kerjaan kita berbeda-beda. Berkat yang saya terima dan pekerjaan saya pasti berbeda dengan berkat yang diterima oleh keluarga yang bekerja mengelola kebun sawitnya, pasti beda. Tidak perlu dibanding-bandingkan sebenarnya, karena semuanya itu sudah diatur dalam ketetapan yang maha kuasa atau sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tidak usah memegahkan diri, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita mengelola berkat kita masing-masing yang Tuhan sudah kasih lewat pekerjaan kita, lewat apapun, dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu yang paling penting yang perlu kita pahami bersama-sama, sehingga tidak perlu kita menyombongkan diri kita sendiri dari setiap apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Janganlah kita menegakkan diri kita, dan tidak sampai di situ saja. Setiap anak Tuhan, kita perlu memahami apa yang mau kita pilih dalam kehidupan kita selama kita ada dunia ini. Apakah kita mau menabur dalam daging atau kita mau menabur dalam roh? Menabur dalam daging itu artinya begini, Ibu, dalam ayat ke-8. Saya langsung di ayat ke-8. Menabur dalam daging itu adalah menabur atau melakukan hal-hal berdasarkan pandangan dirinya sendiri, menurut dia benar, berdasarkan logika pribadinya. Kalau orang yang menabur dalam roh itu adalah orang yang melakukan hal yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kira-kira ibu-ibu secara pribadi, ibu-ibu melakukan hal yang benar berdasarkan logika ibu atau berdasarkan firman? Kalau orang yang melakukan sesuatu yang baik menurut logika pandangan pribadinya, itu orang yang menabur dalam dagingnya, ibu. Tetapi orang yang melakukan hal yang baik berdasarkan firman Tuhan, itu adalah orang yang sedang menabur dalam roh. Dalam ayat 8. Apakah tuayannya sama? Coba kita lihat dalam ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ternyata hasilnya beda gitu. Oleh karena itu, orang yang melakukan segala hal berdasarkan pemikiran dirinya sendiri atau berdasarkan logikanya, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang yang menabur melakukan hal yang baik berdasarkan firman Tuhan, itu pasti benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu,
Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan, maka kita pasti menuai hidup yang kekal. Inilah upah yang kita akan terima dari Tuhan. Hidup yang kekal itu berbicara tentang kebahagiaan di surga, kebahagiaan yang abadi di surga dengan Tuhan Yesus ketika kita meninggal dunia nanti. Tetapi celakalah orang yang menabur dalam dagingnya. Orang yang menabur dalam dagingnya juga adalah orang yang melakukan hal-hal menurut keinginan dirinya sendiri, menurut logikanya, demi keuntungan pribadinya. Itulah orang yang menabur dalam daging. Dan orang yang demikian akan menuai kebinasaan, bukan kehidupan yang abadi di surga, tetapi kebinasaan dari dagingnya. Tidak sampai berbicara tentang menuruti keinginan berdasarkan logika pribadinya, tapi orang yang menabur dalam daging juga adalah orang-orang yang melakukan hal-hal untuk kenikmatan duniawi. Ibu-ibu yang dikasih Yesus, orang yang melakukan hal-hal demi kenikmatan duniawi itu sama saja dia melakukan hal yang sia-sia. Karena hal-hal duniawi itu bukanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal duniawi bukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya orang yang demikian dia akan menuai kebinasaan juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita janganlah menabur hal-hal yang hanya untuk kenikmatan daging atau kenikmatan manusiawi, tetapi pilihlah sesuatu yang benar, yaitu menabur dalam roh. Menabur dalam roh itu adalah melakukan hal yang baik. Tidak usah pikirkan hal yang baik itu apakah akan mendatangkan keuntungan buat pribadi kita atau merugikan. Tidak usah pikirkan untung ruginya. Yang penting hal yang baik berdasarkan kehendak Tuhan. Karena menabur dalam roh, melakukan hal yang benar sesuai firman itu tidaklah sia-sia. Sekali lagi saya katakan tidak sia-sia. Karena orang yang menabur dalam roh akan menuai berkat yang berasal dari Tuhan, baik berkat selama dia hidup dalam dunia ataupun berkat yang lebih dari itu, yaitu berkat di surga nanti. Ya ibu-ibu, ayat yang 9 memberikan motivasi untuk kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu memberikan pesan tidak hanya kepada jemaat Galatia saja, tapi untuk kita juga di zaman sekarang ini, supaya janganlah kita jenuh atau bosan berbuat baik. Janganlah pikirkan apa untungnya, apa ruginya buat kita. Selagi itu baik di hadapan Tuhan, janganlah kita jemu-jemu melakukannya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, kata firman. Ayat yang 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang ini juga artinya sama dengan menabur dalam roh. Karena tujuannya memuliakan Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang. Karena berbuat baik kepada semua orang ini adalah melakukan kebaikan tanpa pilih kasih kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan, ibu-ibu. Tidak sampai di situ saja. Firman Tuhan mengatakan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, mulailah terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita seiman. Di situ titik awalnya untuk kita melakukan kebaikan. Setelah itu baru langkah yang kedua kepada sesama kita yang berbeda keyakinan dengan kita atau berbeda status sosialnya atau berbeda apapun. Ya. Ternyata ada tahapan-tahapan yang sesuai firman yang perlu kita lakukan ketika kita berbuat baik, ibu. Yang pertama, kita mulai berbuat baik kepada saudara kita seiman. Setelah itu, tahap yang kedua kepada sesama kita yang lainnya yang perlu kita tolong tanpa pilih kasih, tanpa memandang perbedaan. Inti dari firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama kita, saling tolong menolong
tanpa pilih kasih, tanpa mengharapkan imbalan, karena upah sudah Tuhan sediakan bagi orang yang berbuat baik, upah yang tidak akan pernah kita duga. Upah yang dimaksudkan ini adalah berkat Tuhan, berkat yang akan kita terima, berkat yang Tuhan sudah sediakan itu tidak akan mengecewakan Ibu, tidak akan mengecewakan. Bersyukurlah kalau kita berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih, tanpa memikirkan untung atau ruginya buat kita apa. Karena kebaikan tidaklah sia-sia ketika kita lakukan. Apakah Ibu belajar sesuatu? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Ibu sekalian. Janganlah kita jemu-jemu melakukan perbuatan baik yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan, menasihatkan kami untuk kami melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kami untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu pada saat Tuhan, bagaimanakah kebaikan yang Tuhan inginkan agar kami lakukan dalam hidup kami kepada sesama kami yang memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kami bisa lebih memahami firman ini, dan Tuhan tolonglah kami juga agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari tanpa memikirkan untung atau ruginya, tanpa mengharapkan imbalan apapun ya Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan upah bagi setiap orang yang mau setia melakukan perbuatan baik yang Tuhan ajarkan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini yang boleh menasihatkan kami melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan selama kami hidup dalam dunia ini. Kiranya hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdoa